Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Wakil. Alhamdulillah, pagi ini luar biasa. Habis olahraga ini. Oh gitu? Iya. Alhamdulillah. Maaf lahir batin ya. Sama-sama Panang, sama-sama ya. Aduh, maaf nih belum sempat jalan-jalan ke Pananang. Iya, biasanya kita halal bihalal di sini ya. Iya, selalu gitu kan. Nggak kemana-mana nih, Panang? Ya, di aktivitas di rumah, tapi ya nulis buku, seminar online. Seminar online ya sekarang ya, Ya, kebanyakan gitu ya. dan ngajarin anak-anak juga di rumah karena pulang dari pesantren kan. Oh iya. Pesantren juga libur ya? Libur. Nggak Justru tahu sampai. ini lagi diskusi dengan pihak pesantrennya karena tanggal 15 sudah harus masuk kan. Oh, tanggal 5. Sementara prosedur protokol kesehatannya lagi ditanyain oleh orang tua kayaknya. Yang Karena di mana? Yang di Jawa Tengah? enggak yang di sini saya Oh, anak yang di sini. kembar yang di Luwiliang, Bogor. Oh, di Bogor ininya. Ya, Pak Wakil, kita mulai ya. Boleh. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Seven Wellness, sahabat-sahabat Nakoy, hari ini saya sangat beruntung dan sangat bahagia sekali. Dan semoga Anda juga dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan channel YouTube ini dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu bahagia. Karena kebahagiaan itu salah satu yang harus kita rawat, terutama dalam suasana COVID-19 ini. Betul sekali. Dan spesial hari ini, saya kedatangan tamu, beliau adalah Ketua ICMI Orda Tangerang Selatan, dan beliau juga adalah Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Haji Benyamin Dafni yang sudah bersama saya. Assalamualaikum Pak Benyamin Dafni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang Kasimiso. Terima kasih. Ya, ini teman-teman Seven Wellness sedang menyaksikan, walaupun nggak langsung, tolong disapa nih Pak, mereka nih di channel YouTube ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman Seven Awareness dimanapun Anda berada. Betul tadi kata Pak Nanang, kebahagiaan adalah salah satu strategi atau kunci untuk mengatasi coronavirus ini. Ya, betul. Itu sesuai dengan buku ke-9 saya, Pak Wakil, yang berjudul Unconditional Happiness. Unconditional happiness. Iya. Bahagia tanpa syarat. Karena sahabat-sahabat Nakoy, ya di masyarakat modern ini banyak deritanya karena membuat syarat bahagia. Ada orang, Pak Wakil, mengatakan, saya bahagia kalau saya sehat. Kalau Allah ngasih sakit bagaimana? Ya kan? Oh, tidak, betul. Ya. Ada orang bilang kalau saya sehat senang banget. Tapi Allah ngasih sakit nih, misalnya bukan corona ya, sakitnya sakit flu, pilek atau jantung ya. Nabi Ayub alaihissalam walaupun sakit tetap bahagia. Nah, itu contoh. Betul. Nah, kita sambil membahas buku Unconditional Happiness, tapi juga sambil ngobrol dengan Pak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang juga sama-sama pemerintah Pemkot Kota Tangsel juga fokus juga ya dalam menangani COVID-19 ya. Sebelum kita bicara lebih jauh, kita akan mendengar dulu nih dari Pak Wakil Pemkot Tangsel. Teman-teman kan ini dilihat oleh teman-teman seluruh Indonesia, bahkan sampai di Hong Kong, kemudian Qatar, dan juga jaringan kita di luar negeri nih Pak Wakil. Kira-kira ada yang bertanya, kalau Tangsel bagaimana sih nanganin COVID-19-nya, serius atau enggak nih? Ada pertanyaan di email. Nah, silakan Pak Wakil. Iya betul, terima kasih Pak Nanang. Jadi sejak merebak pertama kali virus corona di Tangerang Selatan, kira-kira pertengahan bulan Maret kalau tidak salah,
kita pemerintah kota langsung melakukan evaluasi. Pada waktu itu penderitanya masih dalam hitungan jari. Oh. Masih dalam hitungan jari. Beberapa hal kita persiapkan. Yang pertama, Ibu Wali Kota langsung menetapkan keadaan tanggap darurat pada waktu itu. Tanggap darurat dulu, karena jumlahnya masih dalam tahap toleransi. Karena kita pahami bahwa virus ini akan terus membesar, meledak, dan lain sebagainya karena kita belum siap dan seterusnya, maka kemudian kita mempersiapkan infrastruktur layanan kesehatannya, Pak Nanang. Ya. Yang pertama adalah Itu jauh sebelum PSBB ya, Pak Wakil? Jauh sebelum PSBB, Pak. Oh, udah jauh sebelum ya? PSBB. Iya, sudah prepare kita. Itu 15 sampai tanggal 16 Maret kalau tidak salah. Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan kita persiapkan menjadi rumah sakit rujukan, transit. Ulangi, rumah sakit transit. Yang di Pamulang? Yang di Pamulang, betul. Yang di sebelum Pacuan Kuda. Kenapa menjadi rumah sakit transit? Karena rumah sakit rujukannya ada di Kota Tangerang, ada di tempat lain, di Jakarta dan seterusnya, karena kelengkapannya kita belum siap. Kemudian juga yang kedua, kita langsung membentuk gugus tugas pada waktu itu. Gugus tugas pertama memang masih di level tingkat kota untuk menangani semua permasalahan yang terkait dengan COVID ini. Tapi pertumbuhan penderitanya per hari langsung naik. Langsung ya? Langsung naik, Pak Nanang. Itu bisa bertambahnya satu hari yang ODP dan PDP waktu itu positif belum. Itu bisa sampai 30, 50, dan seterusnya. Cepat ya? Sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan daerah sekitar, dengan Kabupaten Tangerang, dengan Kota Tangerang, termasuk juga dengan Provinsi Banten pada waktu itu. Jadi semua sudah kita lakukan, dan setelah angkanya semakin meningkat, kemudian tanggap darurat tadi, kemudian kita tingkatkan statusnya menjadi siaga bencana pada waktu itu. Jadi bukan lagi KLB, kejadian luar biasa, tetapi langsung kita naikkan lagi ke level yang lebih tinggi. Nah, dari situ, dari kenaikan level yang lebih tinggi tadi, kemudian kita menetapkan pembatasan, setelah pemerintah melakukan itu, menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Jadi mengikuti Jakarta yang sudah, karena transmitternya di Jakarta, jadi Tangsel antisipasi. Itu dari situ kemudian kita membentuk gugus tugas, langsung kita rubah, ketuanya langsung ditangani oleh Ibu Wali Kota, dan sampai kita bentuk ke tingkat RT pada waktu itu. Kemudian juga kita langsung melakukan penyekatan. Kita membentuk 7 titik checkpoint di daerah-daerah perbatasan dengan daerah sekitar Jakarta, Depok, Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang. Untuk meminimalisir penyebaran begitu, sambil terus kita persiapkan. Pada saat yang bersamaan, karena kami menyadari ODP ini belum kita lacak keberadaannya, maka kemudian kita membentuk atau membangun kawasan pertanian terpadu yang gedungnya sudah dibangun selesai tahun sebelumnya, itu kita rubah menjadi rumah lawan COVID namanya. Itu di mana, Pak Wakil? Itu kalau ada yang nanya tuh. Tandon Ciater, Pak Nakoy. Dekat Nako Center itu ya? Dekat Nakoy Center, betul. Ada kurang lebih 150 ruangan untuk 75 putri, 75 putra kita persiapkan. Oh, bentar Pak Wakil. Saya pernah dapat WA ya mengenai Tandon itu. Katanya masyarakat atau komplek yang dekat dengan Tandon itu nolak. Itu betul atau hoax? Iya. Awalnya begitu, Pak Nanang. Awalnya begitu. Awalnya mereka menolak keberadaan itu karena mereka dihantui sejumlah kekhawatiran. Informasi yang diterima belum jelas. Akhirnya dilakukan dialog lah antara pemerintah kota dengan masyarakat, diberikan penjelasan dari sisi teknis medisnya seperti apa. Alhamdulillah, akhirnya setelah itu mereka menerima keberadaan rumah lawan COVID, kita sebut rumah lawan COVID. Nah, rumah lawan COVID itu untuk orang yang tidak ODP maupun PDP yang tidak bisa mengisolasi secara mandiri di rumahnya, Pak Nana.
Oh, Karena iya, iya. mungkin karena faktor ekonomi, karena faktor lingkungan, karena kedisiplinan, alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 99 yang dirawat dan sembuh dari situ sudah 54. Sudah sembuh. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Memang ini teman, Ya, sebentar Pak Wakil, ya. sahabat-sahabat Nakoy ya. Memang pemberitaan tentang COVID ini lebih banyak cenderung yang berbau Iya. menakutkan ya. Iya betul, Ya, jadi Pak. padahal ini Tangsel ini juga termasuk kalau tadi diberitakan Pak Wakil yang sembuh juga banyak ya, bahkan Banyak sekali, penanganan Pak. juga luar biasa. Silakan Pak Wakil. Iya, yang sembuh di rumah lawan COVID ada sekarang tinggal 99. Kemarin saya melepas 14 orang. Tapi secara keseluruhan yang ODP sembuh di Tangerang Selatan sudah 1.600, Pak. Tinggal 1.600 1.600 sudah sembuh, Pak. Yang ODP. ODP ya. Kemudian yang PDP sembuh itu kurang lebih 329. Yang positif sembuh kurang lebih 200. Per hari ini relatif pertumbuhan angka kesakitannya sudah mendekati 0, Pak. Mendekati 0. Oh. Baik yang ODP, PDP maupun yang positif. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan petunjuk dari arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, kita menggeser banyak anggaran yang tadinya untuk kegiatan pembangunan, akhirnya kita geser untuk menangani rumah lawan COVID. Karena kita harus beli obat, karena Iya. kita harus mempersiapkan APD, tenaga medis, termasuk kita mempersiapkan lokasi pemakaman, Pak Nakoy. Oh, di mana tuh Pak Wakil pemakaman? Ada 3 tempat yang kita persiapkan. Yang pertama adalah TPU Jombang yang relatif sangat besar lahannya. Kemudian TPU Bingbin di Kecamatan Serpong dan TPU di Kelurahan Buaran, di Kelurahan Buaran di Kecamatan Setu. Itu kita persiapkan dan ya memang yang meninggal sampai dengan kemarin itu dari awal itu kurang lebih 107 orang, Pak Nana. 107 memang yang meninggal. Di Itu Tangsel yang ya? di 107. Tangsel. Penduduk Tangsel betul, tapi itu yang mereka yang tinggal di Jakarta dirawat di Wisma Atlet, ada yang meninggal di RSU Serang, ada yang meninggal di RSU Kabupaten Tangerang, ada yang meninggal di RSU Tangsel juga. Jadi mereka mungkin sedang bekerja di tempat mereka di luar Tangerang Selatan karena COVID, ya akhirnya tidak beruntung. Luar biasa, Pak Nang, memang Tapi intinya ada. Pak Wakil, kalau kita Ya. lihat di medsos, dramatis ya, kalau teman-teman tenaga medis yang sampai ditolak ketika pemakamannya dan sebagainya. Kalau di Betul. Tangsel kayak gitu nggak ada ya, Pak Wakil? Awal ada, Pak Nana. Oh, awal Awal ada? ada. Awal ada. Kita awalnya karena persiapannya sudah dilakukan, kemudian juga pemakaman itu tadinya di TPU Bingbin di Kecamatan Serpong kita persiapkan, tapi ditolak oleh warga, memang lahannya agak terlalu kecil. Kemudian kita bergeser ke TPU Jombang sampai dengan hari ini. Awalnya juga Jombang, masyarakat di Jombangnya menolak. Oh, Tetapi alhamdulillah dengan penjelasan-penjelasan bahwa tidak ada penularan di transmisi dari mayat yang dimakamkan dan seterusnya, ya alhamdulillah sampai hari ini semuanya kita konsentrasikan pemakaman itu di di Jombang ya. TPU Jombang gitu, Pak. Teman-teman saya awal-awal itu dari bulan Maret April itu bisa 1 hari memakamkan itu bisa 5, bisa 6, bisa pernah sampai 10. Kita nyiapkan makam setiap hari itu kurang lebih paling tidak 10 lubang makam. 10 lubang ya. Termasuk petinya. Jadi teman-teman siaga terus yang dari apa? Itu yang dari itu ya, dari Wisma Atlet, dari rumah Dari mana-mana, Pak. mana Betul. ya. Yang dari RSU Derajat Prawira Negara di Serang, meninggal di Kabupaten Tangerang, kita jemput dengan protokol pemakaman langsung karena 6 jam setelah meninggal ya memang harus segera dimakamkan. Wah, luar biasa itu menjungkir balikan semua sistem kita ya, Pak Nanang ya. Iya. Kultur-kultur kita, sistem pemerintahan pun itu dirubah dengan kalau istilah buku yang sedang saya tulis ala COVID ini, kita bukan lagi out of the box, Pak Wakil, tapi no box. No box, betul. Jadi sudah nggak lagi out of the box, sudah no box. No box ini dari mulai anggaran sampai semua.
Betul, kebiasaan kita menggunakan masker, kebiasaan kita untuk tidak berkerumun dan sebagainya itu udah menjungkir balikan tradisi-tradisi kita yang lama. Termasuk dalam ibadah juga kan begitu Pak Nako Iya, ya? iya, iya, Akhirnya kita betul. Saya termasuk yang ikutin pemerintah aja. Kemarin baru sholat Jumat ya sholat. Sebelumnya di betul, rumah ya betul. di rumah. Iya, Padahal betul. ya ada yang ngajakin, saya bilang ya silakan aja sholat di masjid kalau andainya mau, udah saya arahkan tapi tetap kekeh mau sholat, saya bilang sebaiknya ya ikutin aja arahan dari MUI dan sebagainya. Dan Betul. ada teman-teman yang memang kayak masih di kampung, versi dia udah di dalam banget, nggak mungkin ada, ya sudah. Ya, Pak Wakil, satu hal yang menarik ya, kira-kira kalau soal apa namanya, kesadaran masyarakat Tangsel, Mhm. Mhm. terutama ini yang sedang kita prepare adalah new normal, betul ya Pak New Wakil ya? normal, betul, betul. Kalau new normal ini, masyarakat Tangsel ini kalau secara informasi dan kemudian preparing ini, menurut Pak Wakil ini udah siap atau belum siap ini? Kalau secara umum nih. Kalau norma-norma dalam new normal nggak jauh lah sama protokol kesehatan sebetulnya. Tapi yang berat, Pak Natwai, adalah kita mengurangi bahkan menghilangkan tradisi-tradisi lama. Mmm, Menumbuhkan, pada saat yang bersamaan menumbuhkan, apa namanya, ya tradisi baru melalui new normal ini. Nah, yang menghilangkan tradisi lama ini yang tidak mudah. Misalnya saja, yang sederhana, salaman aja. iya. Dulu kita biasa salaman tuh sangat berjabat erat, bahkan laki-laki cipika-cipiki segala macam kayak gitu kan, seperti memperlihatkan keakraban. Sekarang itu harus dihilangkan itu. Bisa nggak masyarakat kita berdekatan jaraknya sekarang ini harus ya diukur jaraknya lah, diukur jaraknya. Jadi banyak hal tradisi-tradisi lama yang harus kita evaluasi lagi, Iya. kita harus legowo untuk mengurangi tradisi lama dan menumbuhkan tradisi baru. Ini yang saya pikir masyarakat mau tidak mau ya harus harus mengikuti new normal ini, harus karena Saya kesehatan nampaknya memang sekarang ini menjadi apa namanya, menjadi panglima di depan Pak Nakoy. betul, betul. Memang memang di dalam pengalaman semua orang, termasuk mungkin juga Pak Wakil dan teman-teman sahabat Nakoy, dimanapun Anda berada, waktu saya masih dalam keadaan sulit dan saya pulang kampung, Pak Wakil, waktu itu lebaran dan saya tidak bawa apa-apa, ibu saya mengatakan 2 kata, Pak Wakil, "Yang penting kamu sehat, yang kedua kamu selamat." Nah, Nah, jadi sebenarnya pesan-pesan spiritual orang tua, terutama kearifan lokal di seluruh Indonesia, termasuk ibu maupun ayah Anda, 2 hal yang utama. Nomor satu adalah kesehatan, kedua adalah keselamatan. Dan inilah yang betul. harus kita syukuri suasana COVID-19 ini. Jadi jangan bicara soal untung dulu, jangan bicara soal ya bisnis dulu saat suasana COVID ini, tapi yang penting Anda sehat dulu, yang kedua Betul. Anda selamat dulu. Kalau dua-duanya Anda miliki itu syukuri, betul-betul syukuri kepada Allah karena itu nikmat yang betul-betul nikmat pada hari ini. Karena ada sahabat Nakoy di Italia kejadian ketika ada orang kaya, pemilik bank, kemudian dia meninggal, kemudian pada saat Mmm, meninggal, anaknya membuat tulisan gitu Pak Wakil, katanya, mmm, "Harta ayahku nggak ada artinya, ketika mhm. tidak bisa membeli yang sebelumnya gratis adalah udara," gitu. Masya Allah. Jadi, Betul, masya ya Allah, luar ternyata biasa. dia butuh sekali udara tapi nggak bisa gitu. Dan Betul, akhirnya betul, betul. meninggal dan itu sangat viral di medsos karena ternyata yang sangat jarang kita syukuri adalah nikmatnya menghirup udara gratis, Pak Wakil. Dan Betul, Allah betul, betul. ngasih ngasih contoh bahwa selama ini aku Rahman Rahim, aku Maha Pengasih, Maha Penyayang, aku berikan Iya, semua secara gratis, ya. Dan hari ini kita bersyukur sekali, jadi sahabat-sahabat yang sehat hari ini, walaupun sudah ada di rumah maupun ada di Tangerang Selatan, syukuri sehat dan selamat. Pak Wakil, ada pertanyaan dari teman saya di Hong Kong, ya, iya. beliau adalah mahasiswa yang sedang ada di Hong Kong, tapi seperti ini aslinya orang Ciputat ini. Oh, Jadi masuk ke Tangerang Selatan. Dia nanya, "Kalau Ciputat bagaimana Pak Wakil keadaan COVID?" Nah, saya nggak bisa jawab nih kalau masalah iya. Ciputat gimana Pak Wakil? Iya,
Jadi kecamatan yang tertinggi ini sekarang Pamulang, diikuti oleh Pondok Aren dan Oh, kemudian Pamulang. Pamulang, Pak. Kemudian juga Ciputat. Ciputat itu ranking ketiga jumlah penderita COVID-nya gitu. Setelah itu Kecamatan Serpong, baru Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Setu gitu. Jadi Ciputat ketiga terbesar penderita COVID-nya. Tetapi lagi-lagi secara keseluruhan di Tangerang Selatan ini jumlah penderitanya sudah mendekati angka 0 atau 0, sekian. Jadi tidak terlalu besar. Sepanjang masyarakat mematuhi protokol kesehatan, Iya, sebetulnya sezona apapun aman sih, Pak. iya, Aman, iya, aman, iya. Pak Nakoy. Dimanapun gitu, asal protokol kesehatan diikuti aja. Tidak bergerombol. Kita kan kemarin ngeri tuh, Pak. Saya 1 hari, 2 hari, hari Jumat, hari Sabtu sebelum Lebaran, Wah, betul, itu betul, ngelihat gerombolan orang di pasar, di jalan, betul. Masya Allah, saya bilang ini saya ngeri betul itu. Itu contoh protokol Itu kesehatan tidak. itu saya juga lagi membayangkan itu. Kan saya jalan-jalan juga lihat ada pasar di sini, ada pasar jengkol dibuat. Ya, ya. Ternyata itu numpuk luar biasa, ya Allah. Saya hanya sedekah doa aja sambil berhenti, ya Allah semoga diselamatkan. Ini sudah lagi bukan lagi rasional tapi sudah supra rasional ini. Karena rasionalnya udah nempel banget itu kayak. Udah nggak ada jarak, Pak. Masya Allah, saya juga sudah hanya bisa berdoa saja, ya Allah, lindungi mereka dari penyakit Iya, mematikan ini, iya. saya bilang Dan begitu. sepertinya semua pasar ya Pak Wakil. Semua pasar, Pak. Semua pasar begitu demikian. Karena mal-mal kita kan masih tutup. Pasar tradisional memang pada waktu itu bisa buka. Sudah tidak ada jarak lagi. Tidak ada protokol kesehatan. Masya Allah, luar Tapi biasa itu. setelahnya gimana? Setelah Lebaran itu dari Ya, informasi memang dari COVID kan apa ada penambahan? pasar itu kan sejak awal kita sudah sasar, Pak. Mereka pedagangnya kita rapid test pakai di seluruh pasar. Ada 5 pasar tradisional di kita. Kemudian kita sudah woro-woro gitu kan, kita minta pakai CCTV. Dan kemudian setelah Lebaran kemarin, itu pasar juga kita awasi lagi. Sampai hari ini sih alhamdulillah penambahan pertumbuhan penderita COVID-nya memang seperti tadi saya sampaikan relatif masih terkendali dan sudah di bawah standar kita kan ya Pak ya. Tapi tetap masih kita perhatikan mereka puskesmas kita minta siaga terus. Kalau ada masyarakat kita yang berobat ke puskesmas, segera layani deteksi mereka gejala COVID atau bukan. Kalau COVID segera selesaikan di rumah lawan COVID dan seterusnya ada protokol-protokolnya seperti itu, Pak. Ya, Pak Wakil. Ada yang bertanya nih dari Jakarta. Waktu viral Indonesia terserah. Tahu ya Pak Wakil ya. Kalau di Tangsel para tenaga medis serupa atau enggak tuh Pak? Bukan Dan di di tenaga tempat medis Pak malah, Wakil. Pak. Ya, Yang tenaga waktu medis. itu, ya di tenaga pemakaman, Pak. Oh, tenaga pemakaman. Di Jombang itu teman-teman saya juga buat video, buat mereka nge-vlog begitu kan, Indonesia terserah. Terserah kalian katanya mau gimana, kami siapkan lobang buat kalian kalau kalian tidak disiplin. Sudah sampai seperti itu, Pak. Suasana psikologis kebatinannya sudah Iya. luar biasa begitu ya, Pak ya. Itu sempat sempat viral juga itu Iya, iya, di saya sempat nonton juga medsos yang itu, Pak. yang di Jombang, yang dia nunjukin lubang-lubang itu ya. Betul, betul, betul memang itu. Dan nggak pernah terbayang oleh beliau-beliau ya, memakamkan Betul. satu hari 10 mayat itu. Luar Wah, waduh, biasa. Itu luar biasa, Pak. pahalanya, ya Allah, ahli surga Itu. semua, amin ya. Amin, amin, Sahabat-sahabat amin, yang amin. berjuang ya, teman-teman yang luar biasa. Dan memang sahabat-sahabat Nakoy dan Pak Wakil, Wali Kota Tangerang Selatan, kalau dalam Seven Awareness, memang kalau kita tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil, ada beberapa kebiasaan budaya yang memang sulit dirubah, butuh proses. Memang yang namanya habit itu butuh waktu, Pak Wakil. Butuh proses, butuh waktu, dan dalam Betul. riset saya, ya memang minimal dilakukan selama 21 hari, Pak Wakil. Oh, iya, Jadi iya, iya, di iya. buku saya ini ada buku judulnya 21 Days to be Transhuman. Transhuman. 21 hari melatih habit hebat, habit positif. Nah, Betul. betul kalau tadi Pak Wakil contohkan, kalau perilaku-perilaku new normal kita latih
hari pertama, hari kedua, sampai 21 hari tanpa putus, lama-lama jadi gampang dan biasa gitu Pak Wakil. Tapi Betul. kalau kemudian kita belum dilatih, masih bolong-bolong, ya memang masih agak berat. Itu buat sahabat-sahabat saya juga dimanapun yang sedang menyaksikan. Jadi kalau kebiasaan pakai masker yang sebelumnya sulit, coba sekarang kalau keluar selalu pakai masker. Praktekkan terus ya. Kemudian kebiasaan cuci tangan, menjaga jarak Betul. ya, termasuk di tempat ibadah. Lama-kelamaan akan jadi new habit, new karakter. Nah, itu nanti Betul. bukan lagi new normal, tapi bisa jadi new life buat teman-teman ya, New life, dimanapun Anda betul. berada. Jadi butuh waktu 21 hari Pak Wakil di Nah. risetnya, semoga teman-teman terbiasa, membiasakan diri, dan memang kita tadi saya sampaikan ke Pak Wakil, bukan lagi out of the box, tapi sudah no box ini ya. No box. Kita sudah no box, ya sudah aturannya sudah kadang-kadang nggak pakai aturan yang kemarin-kemarin, sama sekali nggak lagi aturan yang kemarin, bahkan kita bisa dibilang tidak ada aturan ya. Yang Betul. sebelumnya yang diceritakan tenaga penggali kubur paling sehari atau seminggu satu, ini pernah Iya. sampai sehari 10 ya Pak. Itu hari 10 betul. Dan itu menjadi one minute bonus buat teman-teman. Pak Wakil, Pak Ben, sahabat-sahabat Nakoy. Kemudian yang berikutnya adalah satu hal yang menarik. Ada pertanyaan dari teman kita di Surabaya, dari Apus di Surabaya. Dia bertanya kepada saya melalui email, dan ini pertanyaan disampaikan ke Pak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Kalau di Tangsel kan kalau nggak salah lagi persiapan pilkada. Nah, ini bertanya nih, ini apakah diundur atau tetap waktunya Pak? Saya aslinya Iya. orang mana nih? Orang Jombang malah. Oh, orang Jombang ya. Oh, makanya kok bisa Surabaya udah tanya ternyata orang Iya. Jombang. Gimana Pak Wakil? Oh, ya memang diundur Pak. Yang Diundur tadinya ya? 23 September pencoblosan itu diundur menjadi 9 Desember pencoblosannya. Jadi semua, tapi kita Tangsel sudah siap dari sisi anggaran, kemudian sekarang KPU dan Bawaslu sedang mempersiapkan diri karena mulai tanggal 15 Juni ini mereka ada mulai tahapan-tahapan dari bawah dulu membentuk KPPS dan lain sebagainya. Insya Allah Tangerang Selatan siap, kendati nanti tata caranya juga menggunakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh KPU pusat. Nanti kita akan lihat seperti apa itu tata cara kampanyenya. Bukan online, online atau tetap Bisa iya, bisa tidak. Nanti KPU yang menetapkan. Karena nggak mungkin ya? lagi, karena kan virus ini kan tidak akan hilang 100% Pak Nakoy. Betul. Walaupun misalnya sudah tidak ada lagi penderita di Tangerang Selatan, sudah 0. Tetapi bukan berarti hilang. Mungkin KPU katanya sih mempersiapkan APD, kemudian juga kampanyenya nggak mungkin lagi ribuan di lapangan. Bahkan katanya pencoblosannya juga bukan lagi menggunakan satu paku yang digunakan oleh ramean orang, tapi menggunakan satu alat coblos yang langsung bisa dibuang. Katanya begitu. Wah, Kita nantikan. jadi ini benar-benar no box semua ya, sampai Ini pencoblosan. betul-betul ini merasuki semua sendi kehidupan kenegaraan, kemasyarakatan, dan seterusnya ini Pak Nang. Ini luar Semua biasa ya, ini. luar biasa ya. Jadi memang satu sisi ya, kita harus, kalau ditanya nggak siap, ya memang harus prepare, harus siap ya. Ini Harus siap. sebuah tantangan yang membuat kita naik kelas, sahabat-sahabat Nakoy ya. Naik kelas memang sudah suasana IT age ya, abad teknologi, maka nggak ada pilihan. Kadang-kadang memang Pak Wakil, masyarakat tuh harus the power of kepepet baru praktek langsung. Jadi kalau nggak kepepet, kita nggak pakai Zoom, nggak pakai online. Iya, enggak. Iya, Ya, betul, ya. betul. Saya kemarin tuh Lebaran tuh kan istri saya Mbak Neng Dewi itu orang Betawi, Pak Wakil ya, orang Cengkareng. Memang satu hal yang saya lihat agak masih berat adalah ketika Lebaran kemarin, yang namanya salaman, sedikit itu, walaupun saya sudah mau nahan juga tetap aja di jadi memang itu mau saya hindari, tapi tetap aja, apalagi abang yang memang ya bagaimana ya, jadi sudah bismillah aja lah.
Iya betul, betul luar Mungkin biasa Pak itu. Wakil juga serupa ya. Ada keluarga besar Betul, Betawinya yang ya betul. pokoknya COVID, Lebaran-Lebaran Iya, gitu. lebaran-lebaran betul, betul. Betul, Bang. Begitu ya Pak Wakil. Kalau teman-teman ASN mulai masuk kapan Pak Wakil? Atau masih work from home ini? Masih sampai hari ini masih work from home, Pak. Kita PSBB ini kan diperpanjang sampai 14 Juni. Jadi sementara 14 itu ya Juni kita ya? masih work from home aja sementara ini gitu, Pak. Oke. Jadi sahabat-sahabat Nakoy, teman-teman luar biasa, ada pertanyaan dari Ibu Ajijah di Kota Tangerang. Oh ini dari Kota Tangerang malah Oh, bertanya. kota. Nah, Kota ya. Makasih Bu Ajijah ya, nanti bisa share video ini ya. Dia bertanya ke Pak Wakil ya tentang masyarakat Tangsel kalau dibandingkan dengan masyarakat sekitar Tangsel, terutama soal pengetahuan COVID ya. Ini pertanyaannya pengetahuan COVID-nya lebih tinggi mana kesadarannya Pak? Maksudnya mungkin ini dia iya, bertanya iya, 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 iya. mewakili orang Iya. Tangerang, bertanya Tangerang Selatan. Saya mungkin dia pertanyaannya mungkin Tangerang Selatan dengan kota Tangerang nih kalau COVID lebih banyak mana yang kena virus sehingga berdampak kepada masyarakat. Mungkin seperti itu nih Pak Wakil. Kalau saya Iya. terjemahkan pertanyaan dia nih. Kalau dari angka memang Kota Tangerang lebih banyak deh kayaknya ya, Pak Nanang ya, Kota Tangerang ya? daripada Tangsel gitu ya. Tapi begini, selama PSBB ini kita kan pantau terus, Hmm, menentukan PSBB ini diperpanjang atau tidak ada beberapa parameter, Pak Nanang. parameter. Termasuk kepatuhan masyarakat, terhadap protokol kesehatan, itu kita ukur juga, Pak. Nah, dari PSBB pertama, tingkat kepatuhannya di akhir itu 2 minggu pertama itu baru 44%. Hmm. Jadi harus kita perpanjang, karena target kita 90%. PSBB kedua ya agak naik lah, 62% kalau tidak salah. PSBB 71%. PSBB ketiga sekarang ini yang terakhir kemarin tanggal 1 Juni gitu, itu sudah sampai kepada 72% lebih. Nah, sampai hari ini kemarin kita evaluasi karena itu evaluasinya setiap malam, Pak, setiap Oh hari. itu real time ya setiap malam ya? Real time, betul. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PSBB ini sudah 78%. 78%. Kita berharap sampai 90% yang maksimalnya itu. Nah, ini yang ya ukuran-ukurannya ada beberapa teman-teman kami punya ukuran-ukurannya karena kita kerahkan semua teman-teman ASN dan OPD ini untuk melihat sejauh mana di lapangan perkembangannya dari hari ke hari itu terus kita pantau. Jadi dari tingkat kepatuhan seperti itu. Nah, kalau sampai mendekati 90% mungkin PSBB kita selesaikan, Pak. Nah, Oh, masuk new normal gitu nantinya gitu. iya, iya. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi sebenarnya kita masih suasana PSBB ya Pak Wakil sebenarnya. Betul. Tapi teman-teman di Masih. lapangan sudah seolah-olah sudah longgar-longgar semua ini. Iya, kayak gini, PSBB perpanjangan yang fase ketiga ini Ketiga ya? itu kita sebut dengan PSBB dengan pengecualian yang diperluas, Pak. Hmm. Begitu. Jadi yang tadinya misalnya begini, tadinya ada 11 jenis usaha yang, dikecualikan, Ya. farmasi, kesehatan, telekomunikasi, dan sebagainya. Nah, dalam PSBB berikutnya ini, itu kita perluas. Misalnya Hmm. beberapa jenis industri, beberapa industri rumah tangga, toko emas juga misalnya begitu ya. Ya. Tapi selalu terkait dengan COVID-nya itu. Misalnya begini, Pak, toko emas kita bolehkan buka. Kenapa demikian? Karena orang menggadaikan emasnya, dapat uang, kemudian dia untuk hidup, untuk meningkatkan Oh, daya tahan tubuhnya. betul, betul. Kemudian juga rumah makan, eee, itu boleh kemarin itu hanya take away aja. Nah, Hmm. sekarang boleh makan di tempat dengan kapasitas 50% dari bangku yang tersedia. Jadi pelonggarannya diperluas. Kira-kira seperti itu, Pak. Diperluas. Kita Iya, kita ya. Jadi memang sudah banyak ini ya, ada perluasan yang ya, karena yang angkanya berada sudah melandai itu, Pak. yang melanda ya, dan kita doakan teman-teman sahabat Nakoy dimanapun Anda berada, kita tetap patuhi protokol kesehatan di kota maupun di desa. Di desa jangan menganggap juga jauh dari corona ya.
karena Betul. ternyata juga banyak ya. Dan juga teman-teman dimanapun, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain juga, kita sama-sama berjuang bersama agar virus corona ini segera selesai di Indonesia, bukan hanya di kota Tangerang Selatan. Pak Wakil, selama COVID-19 ini ada nggak pencerahan atau kesadaran diri yang menambah satu keimanan, ketakwaan dalam pribadi Pak Wakil, terlebih kemarin Ramadan pertama kali suasana COVID-19, ada insight-insight baru yang membuat Pak Wakil jauh lebih menaikkan kualitas Iya, diri di hadapan iya. Allah dan juga di mata keluarga. Gimana Pak Wakil? Betul memang, Bang. Kalau kita tidak membuka mata hati, kalau kita tidak membuka pikiran kita, kita tidak akan mendapatkan nilai apa-apa dari COVID ini, Pak. Hablum minanas dan hablum minallahnya betul-betul akan terbuka kalau hati kita dari awal sudah membuka diri. Jadi yang pertama tentunya bagaimana menikmati rasa sehat itu, bersyukur atas sehat, ini loh yang luar biasa kami sadari. Jadi bukan makan dengan ayam, tapi makan dengan garam sekalipun, itu menjadi nikmat yang luar biasa karena syukur sehatnya gitu Pak. Ini yang menambah keimanan kita, ya Allah, dalam hati dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sedang dirawat COVID dan sebagainya, bahkan mungkin umurnya tidak sampai kepada lebaran kemarin itu. Ini menambah kekuatan iman saya betul sangat berharga bagaimana selagi sehat, ya kemudian perintah-perintah Allah yang ada itu kita jalankan tentunya. Hablum minanasnya kita melihat penderitaan orang lain yang tidak seberuntung kita, yang luar biasa karena keadaan ekonomi mereka tidak punya penghasilan, penghasilannya berhenti, bahkan mungkin kesehatannya terancam. Itu apalagi yang harus kita nikmati dalam hidup ini kecuali dengan membantu orang lain, benar. Seneng rasanya badan kita sehat, kemudian kita bisa membantu orang lain juga untuk, walaupun hanya untuk sekedar bergembira gitu, apalagi kalau bisa membantu pekerjaan, membantu ekonomi, membantu dan lain-lain sebagainya. Membantu mereka bergembira juga rasanya udah sesuatu yang luar biasa buat saya. Jadi hablum minallahnya, hablum minanasnya harus dapat. Dan saya mendapatkan itu, Pak. Saya mendapatkan itu dari selama 2 bulan ini kita dalam lingkungan COVID ini ya. Hablum minanas, hablum. Bagaimana betul-betul ada 2 ngaji ayat yang saya perhatikan, Pak. Yang pertama adalah hamdalah. Segala puji dan syukur itu hanya bagi Allah, bukan buat Benyamin. Kalau dikasih sehat Benyamin, alhamdulillah. Tapi begitu dikasih sakit, walaupun itu sendiri, udah nggak ada artinya itu. Nasi yang begitu enak sama sekali tidak enak di hidang. Jadi puji dan syukur itu hanya bagi Allah, bukan buat Benyamin gitu. Kemudian ayat yang lainnya betul, Panang. Kalau kita bersyukur, ya Allah, saya selelah apapun bekerja sekarang karena seluruh energi saya tumpahkan untuk mengatasi COVID sebagai wakil wali kota. Saya membantu Ibu Airin mendinamisasi, mengorganisir semua sumber daya teman-teman dinas dan masyarakat untuk menyelesaikan ini. Jadi dengan ini ya dengan kesehatan yang ada saya harus bekerja ekstra keras. Bukan karena no box itu Pak. Jadi mudah-mudahan karena saya harus bekerja di luar kebiasaan, di atas rata-rata, dengan modal sehat tadi, alhamdulillah, disitulah syukur atas nikmat. Kalau kita bersyukur atas nikmat, ditambah nikmatnya sama Allah, benar-benar la in syakartum lazidannakum. Demikian ayatnya. Betul. Itu menarik, dan saya rasa sahabat-sahabat Nako juga serupa dengan Pak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan ya, yang menikmati rasa syukur COVID-19 begitu luar biasa. Dan apalagi kemarin kita Ramadan, Lailatul Qadar, terus Idul Fitri, semua perjalanan itu bukan kebetulan dan not coincidence. Kenapa COVID-19 masih ada bahkan sampai Lebaran, sampai Ramadan, itu ada pesan spiritual yang harus kita ambil. Dan tadi Pak Wakil mendapatkan 2 hal dari hamdalah, ya, puji syukur kepada Allah, puji kepada Allah. Yang kedua adalah nikmat syukur yang betul-betul luar biasa. Dan sahabat-sahabat saya juga nanti boleh komen, boleh sharing, dan boleh bagikan ya pengalaman pribadi seperti Pak Wakil Wali Kota selama COVID-19 ini.
dan sahabat-sahabat Nakoy ya, teman-teman, dan semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat. Dan yang terakhir Pak Wakil ya, Siap. sahabat-sahabat Nakoy, mungkin satu hal yang Pak Wakil boleh memberikan pesan kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan agar ya COVID-19 ini betul-betul semakin redup, semakin landai, semakin hilang. Perilaku-perilaku apa yang Pak Wakil masih lihat, masih temui, masih saksikan, yang semoga itu kemudian ya ada behavior-nya, change behavior ini berubah sehingga kemudian betul-betul Tangerang Selatan betul-betul bisa bebas atau lepas dari COVID-19. Silakan Pak Wakil. Iya, dalam perspektif kenegaraan Pak Nakoy, ini ujian bagi Pancasila, Pak. Oh. Ujian bagi nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kemudian ketuhanan, persatuan, keadilan, dan musyawarah, dan seterusnya ini membedakan kita, bangsa kita, dengan bangsa yang lain. Kita lihat sekarang memang, misalnya di Amerika, pada kejadian belakangan ini, memang wasilahnya karena George Floyd itu ya. Tetapi kan kondisi itu karena sebelumnya itu kan karena COVID yang begitu menggila di sana. Sehingga orang tutup akhirnya tidak ada pekerjaan, akhirnya ya sudah sekarang nggak ngerti kayak apa tuh di Amerika. Yang kedua, kemudian di negara-negara di Timur Tengah, orang-orang yang mampu, saya lihat di vlog di videonya itu memberikan bantuan, taruh aja di tengah jalan atau di pinggir jalan. Silakan orang mengambil. Tapi di kita Pak Nanang, alhamdulillah orang bertemu dan membantu. Kemarin saya menyaksikan pemberian bantuan bagi 5 rumah yatim piatu di Tangerang Selatan, orangnya bertemu, silaturahminya ketemu. Silaturahminya dapat begitu Pak Nanang, bukan sekedar membantu. Ini ujian bagi Pancasila kita. Oleh karena itu saya berharap bahwa kondisi COVID-19 di Kota Tangerang Selatan, khususnya umumnya di Indonesia ini, harus semakin membuat solid kita, Pak, sebagai anak bangsa, Pak. Jangan dipecah belah. Kejadian di negara-negara yang lain itu adalah contoh buruk bagaimana musyawarah tidak dijalankan, keadilan sosial tidak ada, persatuan tidak ada, apalagi sampai ketuhanan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk semakin meningkatkan syukur kita. Kita kan sering sombong pada, Benyamin wakil wali kota nih, padahal dikasih COVID gini, saya nggak ada apa-apa. Itu ngaji hamdalahnya di situ gitu loh. Puji syukur itu hanya bagi Allah. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Ya, dikasih yang nggak terlihat, kita malah kelabakan ya. Masa kelabakan, betul. Itu sama dengan ya raja yang membakar Nabi Ibrahim yang kemudian wafatnya hanya dengan lalat kecil di hidung dan meninggal. Jadi memang satu hal yang kita bisa ambil sahabat-sahabat Nakoy yang tadi Pak Wakil sampaikan, ya kita beruntung dan bersyukur ya. Kita hari ini ternyata nilai-nilai Pancasila tersebut sekarang ya terlihat juga masih ada dan terlihat sekali ya sahabat-sahabat Nakoy. Kalau tadi dicontohkan di negara-negara lain memang sudah banyak yang sudah amburadulnya. Indonesia masih sangat solid, malah semakin kompak, kita semakin saling support, saling mendukung ya. Kita merasa semakin satu jiwa Indonesia yang saling mendukung dan suasana COVID-19 ini. Pak Wakil ya, terima kasih atas sharing singkat di channel Seven Awareness di YouTube ini, dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah bertanya melalui email di hari sebelumnya dan juga sudah berkomentar. Silakan bagikan video ini ke teman-teman agar sahabat-sahabat tahu bahwa Kota Tangerang Selatan sangat sungguh-sungguh, sangat serius, sangat fokus menangani COVID-19 ini. Dan hoak-hoak yang beredar sudah terjawab oleh Pak Wakil ya. Memang tidak hanya Tangsel, dunia juga banyak hoaknya ya Pak Wakil. Betul Pak. COVID-19 ini berseberangan dengan hoaknya begitu banyak sehingga ketakutan, kecemasan, kegelisahan ya yang sedang diharapkan oleh entah siapa yang terus mengada terus sampai besar di dunia sehingga orang mengambil keuntungan dengan ketakutan dan kecemasan dan kegelisahan tersebut.
Kenapa bisa takut? Karena penjelasan, informasi, pengetahuan begitu minim, komunikasi, silaturahim tidak ada. Dan di Tangerang Betul. Selatan inilah terlihat begitu bagus, sahabat-sahabat yang hebat. Jaga kesehatan selalu, Pak Wakil. Sukses selalu. Sama-sama. Dan salam buat Sama-sama, Ibu Pak Nakoy. Wali Kota Tangerang Selatan dari saya Siap. dan dari Seven Wellness Training. Semoga kita bisa ada kesempatan lagi di kemudian hari berjumpa bersama-sama Ya. kembali di Kota Tangerang Selatan. Wakil, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup lagi? Ya, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nakoy Center Indonesia ini, Pak Nanang khususnya dalam kesempatan yang sangat langka yang diberikan kepada saya dan pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk berdialog secara virtual dengan teman-teman kita yang lain. Kemudian yang kedua, salam juga buat sahabat-sahabat Nakoy di manapun berada, di dalam negeri, di luar negeri. Salam hangat dari Ini ada dari Jepang, dari Cina juga, dari Fujian Normal University di Cina. Iya, mudah-mudahan mereka juga sehat gitu. Salam buat semua teman-teman, apa yang diajarkan atau ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari Nakoy Center Indonesia ini sangat bermanfaat antara dalam mengatasi persoalan-persoalan. Ya, ini ada juga yang masuk dari Manchester University Inggris. Wah. Oh, itu ya. Luar biasa. Jadi dia ternyata S3 di sana, dulunya dosen di UIN di Ciputat. Ini ternyata lagi kuliah dan silakan bagikan ya. Anda juga suka dengan Tangsel kan? Nah, kita bagikan video ini di Inggris, silakan ya. Ini Pak Wakil Wali Kotanya, Pak Benjamin Daphni, yang ternyata disaksikan bukan lagi Tangsel dengan virtual ya, di seluruh dunia nih ternyata. Di seluruh dunia. Terima kasih Pak Nakoy, terima kasih. Pak Wakil, terima kasih ya sahabat-sahabat.